Halo teman-teman semuanya. Ya, semoga selalu sehat selalu. Oke, hari ini gue pengen bercerita sesuatu, pengen sharing sesuatu juga. Dimana cerita ini selama perjalanan gue di Bali. Jadi kira-kira minggu lalu ya gue sempat melakukan perjalanan ke Bali. Ya sekalian liburan. Adapun kesempatan itu gue juga ada keperluan sesuatu dengan teman gue. Jadi ceritanya begini teman-teman. Pada saat gue tiba, ini gue sempatkan diri kan untuk berjalan, untuk berjalan lah. Intinya begitu gue mendarat, gue coba untuk berjalan-jalan di sekitar Pantai Kuta, Legian ataupun Seminyak. Dan ini gue rasa sama seperti kondisinya teman-teman kalau datang ke Bali, pasti awal yang dilakukan sebelum ke tempat yang dituju pasti akan selalu berjalan-jalan ke daerah tersebut ya. Nah, jadi tentunya kalau kita mengingat daerah tersebut ya, Legian, Kuta ataupun Seminyak, tentunya bayangan kita ini tempatan kawasan tersebut itu daerahnya selalu yang namanya crowded atau rame ya. Jadi di pinggir jalan itu kita biasanya bisa lihat lalu lalang wisatawan, baik lokal ataupun wisatawan asing ya. Jadi kira-kira banyak bule lah ya, baik itu yang naik motor, jalan kaki, atau mereka juga yang sedang shopping di daerah kawasan kanan kiri. Karena kan di situ kan ada banyak UMKM biasanya ya. Cuman kondisi saat ini benar-benar sangat berbeda ya. Jadi gue hampir shock lah, kira-kira seperti itu. Jadi melihat kawasan tersebut sepanjang gue jalan, itu areanya itu seperti kota mati ya. Jadi baik restoran, pedagang UMKM itu banyak yang tutup ya. Bahkan banyak hotel yang tidak beroperasi ya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa banyak toko, restoran, hotel dalam keadaan tutup sekarang ini ya. Jelas kalau menurut gua mereka ini kehilangan omset. Jadi mereka mau nggak mau mereka harus tutup ya. Jadi omset ini adalah konsumen, yaitu para wisatawan yang berkunjung ke Bali ya. Faktanya setelah gue lihat roda perekonomian di Bali itu 53% pergerakannya mengandalkan sektor pariwisata. Dan dengan adanya kebijakan travel warning dari pemerintah ya, jadi wisatawan tidak bisa masuk ke dalam Bali. Jumlah wisatawan asing ini menurun hingga 99% teman-teman. Bayangin 99% wisatawan tidak bisa masuk ya. Jadi bahkan kuarter pertama hingga kuarter ketiga di tahun ini pergerakan wisatawan lokal itu masih sangat-sangat minim ya. Jadi ini yang memang menyebabkan perekonomian Bali itu lumpuh total ya. Jadi teman-teman kasihan banget, jadi pedagang-pedagang di sana ya, nasibnya itu kasihan banget karena sama sekali itu sepi, lumpuh total ya. Ya, dan gue sepertinya kondisi ini ngelihat kondisi ini tidak terjadi di Bali saja. Jadi berdasarkan data BPS ini terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita tuh di banyak provinsi itu negatif ya. Dengan realitas seperti ini sepertinya akan membuat atau secara resmi ini membuat Indonesia mengalami resesi lah ya. Jadi resesi yang kedua ini kan sebelumnya pernah terjadi di tahun 1998. Jadi kira-kira 22 tahun silam ya. Dan parahnya kondisi pandemi dan resesi saat ini juga bukan terjadi di Indonesia saja, tapi hampir di banyak negara ya. Kurang lebih kira-kira 42 negara yang mengalami resesi. Ini kontraksi pertumbuhan ekonominya itu benar-benar minus ya. Dan gua teringat sama sebuah video dari Warren Buffett ya. Tentu teman-teman tahu ya Warren Buffett itu siapa. Dan video ini teman-teman ini sangat menarik sekali karena dia menceritakan sebuah tentang istilah yang namanya The Great Depression ya. The Great Depression yang pernah terjadi di tahun 1929 ya. Dan The Great Depression itu di masa ketika Amerika dan hampir banyak negara ya di dunia ini mengalami yang namanya resesi ya. Jadi bursa saham kolaps, sempat recovery, terus kolaps lagi, naik lagi, kolaps lagi, makin dalam. Bahkan kalau kita lihat baik-baik, The Great Depression ini hampir mirip dengan keadaan saat ini ya. Dan menurut Warren Buffett ya, menurut dia sebenarnya siklus ekonomi ini sedang drop seperti ini ya. Ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Ada namanya small cycles dan juga ada namanya big cycles ya. Yang namanya cycles itu ada namanya siklus, berarti ada naik, ada turun ya. Jadi kalau small cycles ini biasanya lebih kecil. Ini biasanya terjadi situasinya tiap 5 sampai dengan 10 tahun sekali ya. Kalau big cycles biasanya dampaknya sangat besar, tapi kejadian ini momentumnya ini sangat jarang. Biasanya terjadi 70 sampai dengan 100 tahun ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat pandemi sekarang ini yang bikin ekonomi kita drop dan banyak sekali di dunia ini ekonominya negatif,
ini terjadi resesi di mana-mana. Ini yang memang dinamakan siklus besar, ya, siklus besar. Ini kita namakan ini dinamakan cycle besar. Jadi kalau resesi zaman dulu, ini kan dampaknya besar banget ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan sekarang ini, dan nggak mungkin kita dampaknya ini separah seperti zaman dulu, ya. Karena kita ini manusia, kalau kata Warren Buffett kita itu lebih settle, ya. Manusia itu selalu yang namanya mereka selalu berkembang, selalu namanya berevolusi. Jadi intinya dapat diartikan begini teman-teman. Jadi kalau dalam keadaan ekonomi belum recovery lebih dari 1 tahun, itu yang dinamakan depresi, ya, kira-kira seperti itulah, ya. Nah, terus kalau sudah terjadi kondisi ini, kita harus bagaimana sih menyikapinya sebagai entrepreneur? Ya, mungkin kalau gue lihat sebagian orang itu mengalami yang namanya paralysis, ya, atau lumpuh, ya. Lumpuhnya ini biasanya disebabkan oleh 2 hal. Biasanya itu pertama itu dalam keadaan misalkan saja nih ya, PSBB atau lockdown, bisnis kita nggak bisa berjalan dengan baik, atau mungkin juga ada beberapa sektor bisnis yang memang nggak bisa beroperasi. Gue paham dalam keadaan seperti itu. Kedua, lumpuhnya ini lebih ke mindset, ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa terima kenyataan bahwa kalau bisnis kita itu gagal, ya, atau bisnis kita bangkrut keadaannya. Nah, mungkin juga yang saat ini bekerja itu mengalami shock karena terkena layoff, ya, PHK. Dan keadaan shock yang kedua ini sebenarnya bikin kita tertinggal, teman-teman, ya. Jadi orang lain itu udah coba pivot, udah coba marketing campaign yang baru, dan juga udah coba untuk melamar di perusahaan yang baru untuk bisa bekerja lagi, tapi kita ini belum ngapa-ngapain. Ini yang bahaya jadi teman-teman, ya. Jadi sebagai entrepreneur ini kita harus bagaimana sih, ya, menyikapinya. Jadi kalau menurut gua, kita ini sebagai entrepreneur, jangan ikutan lesu dong, ya. Karena kalau kita, walaupun kita melakukan usaha kecil-kecilan, ya, tetap saja usaha kita ini sebagai roda penggerak ekonomi atau roda motor ekonomi lah, ya, kira-kira seperti itu. Jadi entrepreneur intinya kita harus selalu melihat kejadian itu dalam 2 sisi. Ini seperti mata koin, ya, dimana ada negatif pasti ada selalu positive side, ya, dimana ada sisi bahaya pasti ada sisi peluangnya, teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan sih untuk bertahan? Pertanyaan kan kira-kira seperti itu, ya. Jadi menurut gue gini teman-teman, ada 3 hal yang dapat kita lakukan dengan kondisi seperti ini ketika memang bisnis kita terkena dampak lah dengan pandemi seperti ini, ya. Jadi 3 hal itu ada, yang pertama itu adalah bagaimana kita harus mampu beradaptasi, lalu juga bagaimana kita cara evaluasi dalam pekerjaan kita atau bisnis kita, dan juga kita juga harus bisa melakukan setup strategi atau membuat goal baru, ya. Jadi oke, gue coba jelaskan atau sharing secara detail untuk hal ini, ya. Jadi yang pertama itu kan kita bicara kondisi beradaptasi. Jadi maksudnya begini teman-teman, keadaan sebelumnya dengan keadaan saat ini tentu berbeda jauh dah intinya, ya. Jadi gue ambil contoh, kalau bisnis kita terdampak berat, ya, atau kita mungkin jangan-jangan nggak bisa beroperasi lagi dah, ya, jangan ragu-ragu buat teman-teman segera pivot, ya, rubah bisnisnya. Jadi teman-teman ganti bisnis model usahanya, ya. Kita harus bisa ngelihat capture kebutuhan pasar itu apa sih saat ini, permintaannya apa sih saat ini, ya. Jadi kalau memang cocok, ya, dengan DNA bisnis kita ataupun sekalipun tidak, ya, saran dari gue cepat segera lakukan yang namanya take action, ya. Jangan tunggu lama-lama, ya. Kita harus rubah. Jadi pastikan juga pada saat kita rubah, kita harus menyesuaikan dengan kondisi cash flow kita yang kita miliki, ya. Lalu juga yang kedua, bagaimana sih kita melakukan evaluasi pada bisnis kita, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, banyak dari kita ini yang terpaksa menerapkan kerja remote, ya. Gue yakin teman-teman sebagian yang pekerjaannya atau bisnis konvensional, mana pernah mereka kerja remote? Nggak akan pernah, ya. Jadi kita harus tahu, kita harus sadar, kita harus evaluasi pekerjaan ini, di mana kita dan seluruh tim ini terpaksa harus bekerja dari rumah, ya. Tentunya kita sebagai entrepreneur, ya, nggak mau ini kalau tim kita atau kita punya tim, ya, atau pekerja kita itu performanya menurun, ya, atau nggak fokus lah, kira-kira seperti itu. Itu kan yang sering terjadi, kekhawatiran. Jangan-jangan kalau kerja remote tim gue nggak fokus lah, nggak bisa dikontrol, ya, under control jadinya, ya. Jadi teman-teman jangan salah, ya. Jadi pastikan buat teman-teman, yang penting adalah bagaimana mengatur tim kita ini agar tetap efektif dan juga produktif, teman-teman. Jadi ya harus kita support, ya. Bagaimanapun juga kita harus beradaptasi. Jadi gunakan perangkat-perangkat teknologi, ya teknologi kerja remote maksudnya seperti itu. Jadi supaya saat mungkin kita bisa pakai yang namanya perangkat-perangkat yang secara free. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat, ya.
kita bisa berkomunikasi dengan Zoom misalkan, itu kan juga gratis ya. Atau kita juga bisa menggunakan sebuah project management tools ya seperti misalkan Zoho, Teamworks, atau mungkin banyak lah ya tools-tools yang memang sifatnya gratis ya. Jadi yang paling teman-teman harus lakukan adalah coba trial dah, gunakan tools-tools tersebut ya. Jadi kita lihat setelah trial kira-kira tools mana yang memang cocok untuk kita bisa kolaborasi dengan seluruh tim kita ya. Dan juga jangan lupa teman-teman, aspek pemasaran kita juga harus melek teknologi. Jangan gini hari nggak melek teknologi. Jadi mulai sekarang misalkan contohnya yang jualan retail bisa manfaatkan e-commerce ya. Terus juga yang jualan makanan bisa manfaatkan yang namanya platform online food delivery seperti Gojek, GoFood ya, atau GrabFood ya. Atau mungkin teman-teman yang memiliki usaha perbaikan AC ya, atau outlet pijat secara konvensional, teman-teman bisa masuk Halo Jasa. Nah, sekalian promosi tentang Halo Jasa ya. Jadi Halo Jasa juga kita bisa bantu untuk konvensional industri untuk bisa masuk ke kita. Karena kita juga ada yang namanya B2B bisnisnya ya. Jadi buat teman-teman yang memang punya bisnis tadi servis AC ataupun bisnis pijat konvensional ya. Nah, atau kalau mungkin teman-teman yang memang sudah ahli menggunakan fasilitas sosial media, itu gunakan saja ya. Marketing campaign kita bisa manfaatkan, kita bisa maksimumkan di sana ya. Jadi seperti itu kira-kira. Dan yang ketiga, teman-teman harus membuat sebuah strategi atau perencanaan baru ya. Kira-kira goal baru lah ya. Ini pastikan kita juga bisa mengukur kemampuan usaha kita ya, baik dari sisi cash flow. Jadi saran dari gua buat perincian yang lebih detail kira-kira untuk kita bisa melakukan perencanaan keuangan ya. Jadi mencakup misalkan proyeksi penjualan ya, 6 sampai dengan 1 tahun kita harus bagaimana ke depannya ya. Lalu juga kita harus analisa yang namanya faktor-faktor resiko apa saja sih yang akan mungkin terjadi apabila misalkan kondisi dari situasi pandemi ini itu berjalan secara panjang. Nah, ya, jadi kita harus bisa menganalisa tersebut ya. Itu teman-teman. Jadi jangan lupa ada 3 hal yang kita mesti lakukan: beradaptasi, evaluasi, lalu setup untuk strategi goal yang baru ya. Jadi kira-kira tiga hal tersebut yang gue sarankan. Oke, jadi ingat fase setelah krisis ya. Fase setelah krisis ini biasanya ini adalah fase yang paling potensial untuk kita ngembangin sebuah bisnis ya. Jadi apapun yang kita jalankan, kita punya chance yang sama ya. Mungkin yang teman-teman yang sudah ketinggalan dengan kompetitor jauh ya sebelum-sebelumnya, karena mungkin alasannya teman-teman ya dengan kompetitor lebih lama, lebih panjang. Mereka mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lebih dahulu untuk mulai bisnisnya. Jadi ingat teman-teman punya chance yang sama ya untuk menyalip ya. Itu kalau Valentino Rossi itu menyalip dari tingkuan, ini kesempatannya ya. Ini kesempatan untuk nyalip semua kompetitor kita karena chance-nya harus sama ya. Jadi jangan lupa gimana pun juga kedepannya keadaan ekonomi ini akan pulih dan akan bertumbuh kembali ya, bahkan akan bertumbuh secara exponential growth. Ini yang disebut yang namanya long period prosperity ya. Jadi teman-teman baca tuh ya, di artikel banyak kok yang membahas tentang yang namanya long period prosperity. Ini sudah diramal sama pakar-pakar ekonomi di banyak negara ya. Jadi bahkan di Amerika dan beberapa negara di dunia ini sudah pernah ngerasain hal tersebut ya. Jadi apapun yang mereka kerjakan itu pasti akan untung. Apapun yang mereka bangun bisnisnya itu mereka akan untung, akan cuan lah, kira-kira seperti itu. Jadi yang penting cara kita bagaimana menganalisa momentum atau menjaga momentum tersebut ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, apalagi yang perlu diingat, Indonesia ini nanti akan mengalami yang namanya golden age. Jadi di Indonesia itu hingga tahun 2030 ya kita memiliki generasi yang lebih produktif atau yang lebih produktifnya lebih tinggi ya, yang kita sebut golden age. Jadi golden age ini seperti ini teman-teman ya. Di negara kita ini nanti kita akan banyak yang namanya orang-orang yang umurnya di bawah 30 tahun ya. Ini akan lebih banyak dibanding orang-orang yang usianya di atas 30 tahun ya. Kira-kira seperti itu. Dan menurut data ya, kita jauh lebih tinggi loh. Indonesia jauh lebih tinggi dari negara-negara yang mungkin mengalami generasi serupa ya, golden age ini ya, baik itu Jepang ataupun negara Eropa lainnya. Nah, dengan masyarakat yang produktif lebih tinggi ya, Indonesia ini diprediksi akan jadi bagian dari 7 negara yang memiliki ekonomi terbesar di Indonesia. Yang memiliki ekonomi terbesar di dunia ya. Ini periode 2030 sampai dengan 2035. Nah, jadi teman-teman, gua rasa ini akan sangat menjadi peluang yang sangat besar ya buat kita semua ya.
Kira-kira buat teman-teman yang saat ini menjalankan bisnisnya, ingat kita harus survive ya. Atau teman-teman yang baru merintis usahanya, ingat kita harus bisa maju. Karena ini kesempatan besar karena landscape dari perekonomian di Indonesia itu sangat mendukung ya. Jadi buat orang-orang yang saat ini dalam keadaan shock ya, atau masih dalam keadaan paralyzed ya, karena mungkin dampak bisnisnya terdampak, tidak bisa beroperasional, terus juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, mereka ini akan bakalan ketinggalan teman-teman ya. Ketika pandemi selesai ya, semua orang akan survive, semua orang akan naik bisnisnya, kita akan diam aja, stuck di tempat. Jadi pertanyaannya adalah balik lagi ke dalam diri kita ya. Dalam kondisi ini kita tetap akan jaga kondisi shock tanpa solusi, atau kita mau ambil hikmahnya dan terus belajar dan berkembang lagi teman-teman. Jadi ingat, apapun kondisinya ya, kita harus bisa survive saat ini. Ingat, gelap pasti akan timbul terang. Apapun kondisinya, apapun yang terjadi teman-teman, harus bisa ngambil hikmahnya. Oke, gua Hengki, salam sukses dan salam bertumbuh. Thank you.